Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dan saya percaya semua kita dalam anugerah, dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kembali setiap kita untuk renungkan lagi firman Tuhan. Yang untuk hari ini saya mengambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-16. Mari saudara kita baca bersama-sama Yesaya pasal 42 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat setiap kita. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah ayat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang menggambarkan bagaimana kerinduan hati Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menggambarkan Israel seperti orang buta. Tahukah saudara bahwa ada beberapa keadaan dari orang buta yang perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya mengerti bahwa ada orang-orang buta yang bisa sangat mandiri. Mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kapan orang buta menjadi mandiri? Ketika mereka ada di tempat yang sudah biasa mereka lewati, sudah biasa mereka jalani, sudah lama mereka tempati. Maka saya percaya orang buta dalam keadaan seperti ini dia sangat-sangat mandiri. Tetapi ada hal yang menjadi kendala, ada hal-hal yang bisa menjadi handicap buat orang buta, yaitu begini, ketika mereka dibawa ke tempat yang baru, ketika mereka harus melewati jalan yang berliku-liku, ketika mereka harus melewati jalan yang berlubang-lubang, mereka sering sekali menghadapi kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, untuk keadaan seperti ini, Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada Israel, Tuhan berkata bahwa aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Orang-orang buta dibawa ke jalan yang mereka tidak pernah lewati. Ini sebuah keadaan yang berbahaya sekali. Ini keadaan yang membuat orang buta tidak bisa jadi mandiri. Mereka tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku yang akan memimpin kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hubungkan dengan keadaan kita hari ini, saya mau pastikan bahwa kita seperti orang-orang buta. Ada banyak hal yang kita nggak tahu, ada banyak hal yang kita nggak mengerti dalam kehidupan kita. Kita buta dalam banyak hal dalam kehidupan. Contohnya, kita tidak tahu 30 menit ke depan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Kita buta. Bahkan jangankan 30 menit, 5 menit atau 1 menit ke depan kita buta dengan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang buat Israel. Firman Tuhan datang buat setiap kita. Tuhan mau memimpin kita di jalan yang kita belum pernah tahu, di jalan yang belum pernah kita lihat, di jalan yang baru buat kita, jalan yang belum kita kenal. Tuhan mau pimpin kita supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Tuhan mau memimpin kita di jalan yang berbelok-belok, jalan yang berliku-liku, jalan yang berlubang-lubang. Supaya apa kata firman Tuhan? Kalau Tuhan yang pimpin, jalan itu menjadi rata. Artinya bahwa hidup kita, kalau firman Tuhan gambarkan seperti orang buta, maka saya mau pastikan begini, hidup kita tergantung kepada orang yang pimpin kita. Hari ini dengar baik-baik umat Tuhan, hidup kita tergantung kepada pimpinan Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah salah memimpin kita. Percayalah Tuhan tidak pernah salah membawa kita di jalannya. Percayalah jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita nggak perlu tahu 30 menit akan datang akan terjadi apa, 1 bulan ke depan akan jadi apa, 10 bulan ke depan, 1 tahun, 20 tahun ke depan akan jadi apa. Buat kita yang paling penting adalah siapa yang pimpin hidup kita. Kalau Tuhan yang pimpin kita, walaupun firman Tuhan menggambarkan kita seperti orang buta, tapi percayalah kalau Tuhan yang pimpin hidup kita akan aman bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kegelapan akan diubah Tuhan menjadi terang yang luar biasa buat setiap kita. Tidak ada jalan yang tidak bisa kita lewati. Karena dengar baik-baik, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, Akulah
jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus tidak berkata bahwa aku punya jalan. Yesus berkata, akulah jalan, dialah jalan. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan kita. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, percayalah, kita akan sampai kepada apa yang Tuhan rancangkan buat setiap kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini mungkin ada 1-2 di antara kita yang bertanya, apa yang akan terjadi dengan hidup kita ke depan? Apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Sekali lagi, itu tidak terlalu penting buat setiap kita. Hari ini serahkan hidupmu, biarkan Tuhan yang pimpin hidupmu. Dan kau akan lihat, kegelapan yang paling gelap sekalipun akan Tuhan ubah menjadi terang yang luar biasa. Jalan yang berkelok-kelok, jalan yang berliku-liku, jalan yang berlekuk-lekuk, kata firman Tuhan, jalan yang berlubang-lubang, berbatu-batu, akan Tuhan buat rata buat setiap kita. Tergantung siapa yang pimpin kita, tergantung kita berjalan di jalan apa. Jalanlah bersama-sama dengan Tuhan, biar Tuhan pimpin hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengerti bahwa ada banyak hal yang kami tidak tahu dalam kehidupan kami. Bahkan 1 detik ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal, hari ini firman Tuhan datang buat setiap kami. Kalau firman-Mu gambarkan kami seperti orang-orang buta yang tidak tahu banyak hal dalam kehidupan. Tapi Tuhan datang buat setiap kami untuk mau pimpin langkah kami. Kami percaya, walaupun kami punya banyak sekali keterbatasan, walaupun kami banyak hal yang kami tidak tahu dalam kehidupan kami, tetapi kalau Tuhan yang pimpin hidup kami, kalau kami berjalan di jalannya Tuhan, kami percaya kami akan melihat semuanya menjadi terang, menjadi jelas buat setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu. Terus pegang tangan kami, terus pimpin langkah kami Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah. Karena kami percaya, kalau kami berjalan dengan Tuhan, kalau kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kami berjalan dipimpin oleh Tuhan, kami akan sampai kepada tujuan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu. Kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti jalan Tuhan. Biarkan Tuhan pimpin langkah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.